Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih udah join di kegiatan kita hari ini, tutorial online pajak penghasilan massa. Ini rangkaian tutorial yang nanti akan diinfoin ke teman-teman. Next kita akan juga diskusi untuk tutorial online pajak pertambahan nilai atau PPN. Mungkin nanti juga penyelenggaraan untuk PPN kita join lagi. Kemungkinan juga konsep dulu aja yang diinformasiin. Nanti untuk tutorial yang praktek sekalian ngebenerin database-nya, baru nanti kita bikin per corporate karena datanya relatif rahasia di masing-masing corporate, kira-kira gitu. Oke, ini pajak penghasilan massa. Mungkin udah familiar dengan istilahnya. Massa itu artinya bulanan, karena massa itu terminologi yang dipakai di pajak. Jadi disebut masa pajak itu sebenarnya bulan pajak. Yang lain kita sebutnya dengan tahun pajak. Ada beberapa pasal sebenarnya yang itu terkait dengan pajak penghasilan massa. Cuma untuk kepentingan kita yang sehari-hari, yang kita kenal itu ada PPh pasal 4, ada PPh pasal 21, ada juga PPh pasal 15 sebenarnya, tapi 15 lebih cepat. Yang bidang usahanya di transportasi. Nanti ada PPh pasal 23, udah familiar juga, dan PPh pasal 25. Kalau PPh pasal 4 itu gampangnya kita bilang banyakan ke yang bersifat final. Yang lainnya itu ada finalnya dan ada juga yang bisa digunakan sebagai kredit pajak. PPh pasal 21 adalah semua penghasilan. Jadi kalau terminologinya di regulasi pajak, PPh 21 itu penghasilan konteksnya adalah setiap tambahan ekonomis. Jadi kalau kita pakai mungkin pakai usul fikih lah misalnya gitu ya. Jadi hukum dasarnya adalah setiap penghasilan itu akan dikenakan pajak kecuali yang dinyatakan tidak atau diatur tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, PPh 21 itu kaitannya untuk penghasilan ke orang pribadi. Atau kita sebut juga nanti ada istilah WPOPDN. Jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu. PPh pasal 23 lebih banyak mungkin ke badan ya, mungkin ada juga beberapa yang orang, tapi lebih banyak dia kaitannya untuk yang jasa. Mungkin selama ini untuk beberapa teman-teman di klien-kliennya IDEA saat ini tuh di 23 juga masih ada. 22 itu kalau ada transaksi yang menghasilkan penghasilan tapi relasinya itu dengan bendahara negara atau aktivitas ekspor impor gitu. Jarang lah ya, karena kan sebagian besar nggak melakukan aktivitas ekspor impor. Nah, kalau pasal 25 cara mudah untuk memahami angsuran pajak. Jadi kalau kita punya tahun sebelumnya, kita udah tahu kita punya PPh terutang yang masih harus dibayar berapa perak gitu ya. Nah, kita coba untuk angsur dulu untuk setahun tahun pajak berjalan. Dasar pertimbangan itu karena biasanya kita kan berasumsi bahwa bisnis itu pasti akan naik. Nggak mungkin lah kita bikin bisnis itu maunya tetap atau menurun. Kecuali kayak sekarang kondisinya COVID, semua anjlok. Nah, angsuran itu fungsinya adalah untuk mencicil nanti di akhir tahun berikutnya pembayarannya nggak terlalu berat. Konsepnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang mungkin juga udah pada tahu, tapi ini reminding aja. Nanti slide-nya juga materi presentasinya akan gue share ulang ya ke masing-masing ke teman-teman. Nah, di sini ada beberapa batasan waktu untuk pembayaran dan pelaporan. Default-nya sebelumnya itu aturan kalau terlambat membayar atau kurang bayar, juga terlambat lapor, maka kita akan dikenakan namanya sanksi administrasi bunga. Nah, itu kalau dulu defaultnya adalah 2% per bulan keterlambatan untuk pembayaran. Jadi kalau harus bayar 100 juta misalnya, tapi kita cuma bayar 98 juta misalnya,
Nah, 2 juta yang kekurangan itu juga kategorinya terlambat. Jadi untuk di pembayaran ada 2 parameter yang kita pakai, tepat jumlah dan tepat waktu. Nah, ini yang diinformasikan tuh waktunya. Tapi bayarnya kurang juga sama. Selisih kurangnya itu diasumsikan menjadi terlambat. Defaultnya dulu kita kena 2% per bulan keterlambatan, umum 24 bulan. Kalau terlambatnya baru bayar setelah lewati 24 bulan, pelaporan untuk masa, PPh masa 100 PT. Jadi kalau 12 bulan ya kali 12 gitu kira-kira. Nah, cuma untuk saksi pembayaran ini sendiri itu 2%, cuma karena Covid dan kemarin memang ada undang-undang tahu ya, Omnibus Law kemarin yang sempat rame. Salah satunya terkait di bidang perpajakan. Untuk sanksi bunga keterlambatan memang lebih kecil daripada 2% yang sebelumnya diatur. Nah, kalau pengaturan sekarang itu pakai suku bunga, itu yang nanti akan ditetapkan di dalam keputusan Menteri Keuangan. Jadi itu harus rajin-rajin update informasinya, cari berapa sekarang suku bunga acuannya. Plus ada lagi istilahnya aflip berapa persen gitu ya. Tapi secara sederhana formula besaran tarifnya menjadi lebih murah daripada 2% per bulan. Wajar karena sekarang suku bunga dan juga udah turun. Oke, lanjut. Masuk satu-satu ke pertama, administrasi untuk PPh pasal 4 ayat 2. Seperti yang tadi udah diinformasi di depan. Jadi pengenaan pajak penghasilan yang umumnya bersifat final terhadap objek penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Kira-kira gitulah gampangannya untuk memahami nih PPh pasal 4 ayat 2 tentang apa sih kan gitu. Kita lihat juga nanti objeknya. Ada macam-macam objek yang udah ditetapkan di dalam regulasi perpajakan. Ada bunga deposito, tabungan deposito. Ini objek pajaknya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya siapa subjek pajak yang melakukan pemungutan pemotongan, itu adalah deposito ya pasti bank, tabungan juga bank. Kalau deposito, maka nanti bunganya dipotong 1%. Final. Gitu loh. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian di atas 7,5 juta, maka dia tidak lagi menjadi final. Ada lagi yang subjek pajaknya atau si penyimpan, nasabah banknya adalah bank atau dapen, mereka juga nggak terkena. Ada lagi objek pajaknya bunga diskonto obligasi, dapat bunga atau dapat diskonto. Subjek pajaknya yang pemungut adalah dari sisi yang menerbitkan obligasi. SUN itu surat utang negara. Nah, tarifnya ada, tapi konsepnya adalah objek pajak yang kalau kita bertransaksi di situ, baik sebagai penerbitnya atau bahkan si penerimanya, jadi si pembayar atau si penerima pembayaran tarif ini semua berlaku. Kalau kita jadi anggota koperasi, terus minjem uang ke koperasi, ada bunga-bunga juga sama dikenain. Nah, hadiah undian relatif ke teman-teman sekarang itu bisa jadi berjalan. Karena kan hampir rata-rata bergeraknya di event organizer gitu. Nah, kalau event dan kemudian ada pemberian hadiah, itu maka harus dipungut 25% dan sifatnya final. Final udah tahu ya, hasilan yang dipungut PPh final yang sifatnya final, maka penerima itu tidak bisa mengkreditkan pajak penghasilannya. Tapi di sisi yang lain, penghasilan yang dia terima itu juga bukan objek pajak. Gitu. Itu bedanya dengan kredit pajak. Kalau kredit pajak nanti bisa kita pakai. Kredit pajak itu bisa dipakai oleh badan korporat atau orang. Nanti di 21 itu orang tuh. Karena setiap orang yang NPWP dia punya kewajiban lapor, SPT PPh tahunan orang pribadi. Nah, kalau dia juga ada pungutan atau pungutan PPh-nya yang sifatnya tidak final atau kita sebut dengan kredit pajak, nanti dalam penghitungan tahunan itu bisa digunakan sebagai faktor pengurang, kira-kira gitu. Jual beli saham di sana, itu setiap transaksi kena pajak final 0,1% atau 1 per mil. Siapa yang menjadi pemungut? Ya dari broker itu, si perusahaan pialang. Gitu. Lanjut, ada objek pajak berikutnya untuk PPh pasal 4 ayat 2, yaitu penjualan pengalihan saham di perusahaan modal Ventura. Ini nggak perlu gue jelasin banyak. Nah, dividen yang dibayarkan oleh masing-masing korporat sekarang yang dibayar ke wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dia kena tarif
PPH pasal 4 ayat 2. Nanti bedanya kalau dividennya, jadi misalnya di masing-masing perusahaan sekarang ada pemegang saham yang dia pribadi, maka pada saat nanti ada pembayaran dividen, pastiin dipungut PPH pasal 4 ayat 2, 10%. Kalau nanti bentuknya adalah WP badan dalam negeri, maka nanti kenanya di PPH pasal 23, bukan di sini. Oke, lanjut di jasa konstruksi. Ini ada penyedia jasa konstruksi. Mungkin nggak kalau di corporate sekarang teman-teman terjadi ini bukan sebagai penerima penghasilan, tapi bisa jadi sebagai bayar penghasilan ke penyedia jasa konstruksi. Di industri jasa konstruksi itu ada 3 profesi. Ada perencana, ada pelaksana, ada pengawas. Gitu. Nah, masing-masing diatur tuh. Jadi kalau misalnya di perusahaan yang sekarang dihandle bertransaksi dengan penyedia jasa konstruksi, misalnya anggaplah mau renovasi kantor, terus kemudian menggunakan pelaksana, perencana, pengawas itu. Nah, tarif ini berlaku. Waktu ngebayarin ke mereka, itu harus pastiin dipungut PPH pasal 4 ayat 2. Ada lagi yang namanya pengalian hak tanah dan atau bangunan. Jadi kalau pernah dengar ada istilah BPHTB, nah inilah ini barangnya. Itu PHTB itu. Gitu. Itu transaksi kalau yang terkait dengan pengalian hak tanah dan atau bangunan. Yang terakhir itu sewa tanah dan atau bangunan. Mungkin beberapa udah mulai juga praktek ya kemarin dalam transaksi harian. Memang ada sewa tanah. Ini kalau gampang bayangannya kalau di IO itu kita ngomong venue lah, atau sewa kantor kalau masih siap nyewa. Nah, jadi kalau nyewa kantor, nyewa venue buat event, itu biasanya akan juga kena 10%. Dan sifatnya final. Nah, ini bisa diatur, yang mungut bisa yang penyewa, atau yang menyetorkan adalah yang menyewa. Jadi bisa dari sisi penyewa yang mungut, yang motong, atau dari pembayar, dari sisi penyewa yang melakukan pemotongan 10%. Oke, lanjut. Ini boleh kalau ini bukan dihafalin, tapi konsepnya dulu yang dipahami. Urut-urutannya itu memang ada bukti potong, terus kemudian nanti ada daftar bukti potong, kemudian kalau dengan kita melakukan administrasi perpajakan secara elektronik, maka kemudian nanti kita akan punya soft copy-nya, SPT-nya itu. Dan nanti proses berikut dengan membuat ID billing, mungkin sebagian biasa ngomong dengan istilah kode billing. Gitu. ID itu kan identity lah. Gitu. ID billing menjadi dasar untuk kemudian membayar transfer via bank sesuai dengan kode billing. ID billingnya berapa itu dibayar. Setelah itu kita akan menerima bukti penerimaan negara. Nah, bukti penerimaan negara dan soft copy ISPT itulah yang disubmit untuk proses pelaporan. SPT. Kalau lapornya sukses, maka kemudian nanti kita akan terima lagi yang namanya BPE, bukti pelaporan elektronik. Nah, konsep ini akan berlaku di semua tata cara administrasi perpajakan. Cek bukti potongnya gimana, daftar bukti potong gimana, terus kemudian elektroniknya atau soft copy dari SPT-nya. Lanjut. Ini contoh dokumen di PPH 4 ayat 2. Ini formatnya memang dibuat jadi di dalam praktek sehari-hari sekarang meskipun udah mulai bergerak ke elektronik, tetapi format dan formulir dalam bentuk kertas kadang-kadang masih dipakai. Nah, ini contoh aja. Nanti kalau mau tahu banyak apa contoh-contoh dokumen di administrasi perpajakan, itu bisa lihat di source-nya nanti. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mulai menghandle administrasi perpajakan, jangan males-males untuk ngelihat ke situsnya DJP, pajak.co.id itu. Karena updatingnya ada di sana. Ada perubahan peraturan, ada update aplikasi dan segala macam. Format itu ya boleh lah dalam sebulan sekali lah gitu. Nggak harus setiap hari, tapi sebulan sekali tengok
Apa aja sih perkembangannya? Karena untuk kayak PPh pasal 4 ayat 2 ini dari sisi yang uh, electronic tax online-nya, kemarin itu sempat gue lihat misalnya installernya untuk ISPT. Nah, jadi di aplikasi itu kalau untuk yang PPh pasal 4 ayat 2 itu ada dua tempat yang kita pakai. Pertama kita harus install di desktop sendiri, itu aplikasi ISPT-nya. Yang kemudian nanti kita pakai ke DJP online. Tapi gue menduga arahnya adalah itu nanti akan masuknya di DJP online. Jadi yang desktop itu nanti akan nggak dipakai, jadi semua kita online. Nah sekarang nih ISPT untuk PPh pasal 4 ayat 2 masih. Kemarin gue sempat lihat ternyata installernya baru. Nah, karena installernya baru, ternyata memang ada perubahan dari ini format filenya si database. Yang dulu itu kita pakainya sama-sama pakai akses, tapi kalau dulu itu dia MDB dotnya. Kalau yang sekarang yang installer yang sekarang itu dia udah pakai dotnya itu AACDB. Nah yang MDB yang lama itu nggak kebaca kalau yang installer yang baru. Nah nanti termasuk yang kita akan coba masing kliennya IDEA ya, entah di Visikom, di UNDR atau di Mahakam. Nanti kita coba cek lagi DB-nya masih lama apa nggak. Beberapa yang kemarin MDB-nya ada di IDEA sini, itu gue lihat masih pakai MDB. Jadi waktu pas diakses lo nggak bisa ya gitu loh. Gitu. Jadi dengan installer baru nggak bisa. Nah mungkin nanti kita coba konversi. Satu itu. Yang kedua, kayaknya kan kalau dari installer itu kita akan dikasih database kosong. Database kosong yang nanti akan kita duplicate untuk kita pakai. Nah waktu kita pakai itu nggak apa-apa diganti namanya boleh. Gitu. Tapi sampai sekarang itu gue lihat loh kok pada nggak diganti namanya. Gitu. Karena kalau nggak diganti namanya, ya itu kan formatnya format standar dia tuh, karena cuma angka-angka, misalnya kayak 21 itu kadang-kadang cuma 1213.mdb gitu. Nah itu diganti aja namanya. Misalnya kalau dibikin per tahun, kan itu database-nya pakai akses. Akses itu kan juga punya limitasi. Kebanyakan akses itu akan berat. Jadi mendingan dibikin aja per tahun. Nah ini termasuk nanti yang kalau kita praktek, ya sekarang sih udah gue coba bikin dulu masing-masing dengan nama, dikasih misalnya 2021, misalnya PPh pasal 4 gitu ya. Jadi kita tulis aja 2021 database PPh pasal 4 ayat 2, nah nama klien. Kalau di Idea Consulting kita kasih nama klien tuh, terus nama kliennya siapa. Itu ditaruh dalam satu folder nggak ada masalah. Gitu. Nah di PPh pasal 4 ayat 2, selain yang desktop, jadi harus install. Mungkin nanti sambil dicek ya, masing-masing ada nggak yang udah install atau belum. Tapi kalau belum, nanti download aja dulu aja di masing-masing. Nanti pas waktu kita praktek, kita betulin satu-satu. Kalau udah dapat database yang update gitu ya, udah oke, ya nggak apa-apa, masing-masing pegang. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa jalan ke depannya lebih bagus. Nah di DJP online itu untuk yang tadi transaksi untuk mulai bikin ID billing segala macam itu ada di DJP online. Cara masuknya kan ya masing-masing kita udah punya username sama password. Kira-kira itu panduan umumnya dulu. Terus kalau nanti tertarik mau lihat kalau belum punya installernya ya ambil aja dulu. Ya. Installernya di atas itu ada tulisan itunya. Unduh atau apa gitu, aplikasi kalau nggak salah, aplikasi dicek aja, aplikasi diklik, nanti udah tinggal dipilih aja yang mau diambil yang mana. Jadi ISPT PPh pasal 4 ayat 2, nanti juga di PPh pasal 21 juga sama, kita masih bisa tarik gitu loh ya. Nah ini yang 21 PPh 21 gampangannya gini, ini definisi yang dipakai di dalam dalam regulasi. Tapi paling yang gampang kita cuma ini aja. Setiap ada penghasilan yang diterima oleh WP, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, karena kan bahasanya ya kalau dipakai itu pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi kalau pakai konsep ini adalah
setiap ada penghasilan dari kegiatan apapun, namanya apapun, diterima oleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi, dia akan kena pajak penghasilan, pasal 21. Jadi kalau pakai ini, semua tuh kena, kecuali yang nanti diatur tidak dikenakan atau tidak dipungut. Oke, kira-kira gitu. Tapi ya jangan terlalu dibayangin yang aneh-aneh gitu. Tapi konsep dasarnya gitu. Konsep dasarnya itu semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pasti kena. Itu konsep defaultnya begitu, tapi nanti kita baru lihat pelan-pelan. Oke, untuk PPh pasal 21, untuk WPOPDN-nya itu sendiri ada klaster atau ada kategorisasi. Yang pertama itu pegawai tetap pensiunan, yang kedua pegawai tidak tetap lah istilahnya. Ada pegawai harian, mingguan, dan lainnya. Dasarnya kenapa? Karena kalau yang pegawai tetap pensiunan itu, dia akan menerima penghasilan yang sifatnya bulanan. Gitu. Jadi pembedaannya karena asumsinya yang satu bulanan, gitu, yang satu nggak bulanan. Itu cara gampangnya dulu deh untuk mahaminnya. Nanti detail peraturan di dalamnya kan bisa ada macam-macam. Di sebelah kanan tuh ada istilah penghasilan yang kena pajaknya apa. Tapi nanti kita lihat di belakang. Gitu. Nah, penghasilan pajak. Nah, penghasilan kena pajak untuk yang tetap itu ada dua faktor. Ada faktor yang menambah nilai PKP-nya. Nah, kalau ngomong PPh, kita bisa pakai istilah yang sama-sama PKP. Cuma kalau di pajak penghasilan, PKP artinya adalah penghasilan kena pajak. Tapi kalau konteksnya kita ngomongin PPN, kita ngomong PKP adalah pengusaha kena pajak. Kalau di sini bicaranya objek pajak, kalau di PPN kita istilah PKP itu adalah subjek pajaknya. Oke, faktor penambahnya itu adalah penghasilan rutin sama penghasilan non rutin. Itu kelompok besarannya. Detailnya nanti bisa macam-macam. Jadi gaji pokok, tunjangan, iuran BPJS, iuran wajib lain yang ditanggung pemberi kerja, lembur, THR, bonus, insentif, tantiem, dan macam-macam. Ya. Yang begini jangan dihafalin tapi tahu konsepnya dulu. Karena kalau dihafalin, nanti kalau berubah terminologi, berubah penamaan, bingung. Tantiem mau di tempat gue bukan tantiem, namanya jasa produksi, no problem, lu pakai nama apa aja. Gitu loh. Tinggal dilihat aja karakteristiknya gimana. Jadi mari belajar dengan cara pahami konsepnya, jangan dihafalin. Kalau dihafalin, ntar dia berubah nama, bingung. Kalau namanya kan begini ya. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, faktor pengurangnya itu, kalau untuk yang pegawai tetap, dia ada biaya jabatan, ada biaya pensiun, istilahnya. Itu nanti bisa dibuka-buka di formulir SPT-nya, SPT PPh pasal 21, itu bisa kelihatan tuh. Ada biaya jabatan, ada biaya pensiun. Dan faktor pengurang lainnya adalah penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Ini juga istilah-istilah yang mungkin selama ini udah pernah didengar. Nah, tentang penghasilan tidak kena pajak, ada kelompok-kelompoknya. Pertama untuk wajib pajak itu sendiri, satuannya ukurannya dalam 1 tahun ya. Jadi wajib pajak itu dapat 54 juta. Si wajib pajak yang punya status menikah, maka dia dapat tambahan lagi 4.500.000. Terus kemudian kalau ada wajib pajak yang ini sebenarnya bukan penghasilan istri yang mestinya, harusnya penghasilan pasangan. Karena bisa aja apa yang jadi wajib pajak induknya adalah istri, boleh juga. Nah, tapi kalau ada proses penggabungan, jadi kalau suami istri dua-duanya bekerja, tetapi pelaporan SPT PPh-nya dilakukan di salah satu dan duitnya digabung, gitu. Jadi kalau misal suami, istrinya punya usaha lah, paling gampang salon misalnya, dia punya salon, punya penghasilan, dan penghasilannya itu kemudian digabung penghitungannya oleh wajib pajak suaminya selaku wajib pajak, maka di PTKP istrinya itu diikutin juga. Gitu. Sama nilainya, sama konteksnya dia sebagai wajib pajak. Nah, tanggungan wajib pajak itu 4.500.000. Oke, lanjut. Kemudian ya kita tahu juga ini udah pada sering dengar juga ada tarif PPh pasal 21. Ini tarif pajak penghasilan pasal 21, tapi pengaturannya ada di pasal 17. Gitu. Nah, besaran tarif dan besaran strata penghasilannya itu biasanya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan lagi. Jadi ini juga termasuk yang harus rajin-rajin melihat berapa sih sekarang gitu. Tarif dibedakan adalah NPWP atau tanpa NPWP. Ini udah dikonversi jadi angka tarif persentasenya, tapi dasarnya adalah
Kalau dia nggak punya NPWP, maka dikenakan tarif lebih mahal, menjadi 120% dari tarif yang normal, atau 20% lebih tinggi. Jadi kalau yang 5% dia akan kena 6%. Ini kalau tadi di depan masih ingat, PPh pasal 4 ayat 2, itu juga ada pembedaan. Jadi setiap bicara tarif, konsepnya adalah kalau si wajib pajak itu tidak punya lisensi atau tidak terregistrasi, biasanya dia akan lebih mahal. Atau wajib pajak yang dia usahanya lebih kecil, jadi kategorinya UMK itu pasti lebih murah daripada yang pengusaha yang pengusaha besar istilahnya. Itu konsep tuh. Nah sebelah kiri itu PKP seperti biasa. Kalau dia sampai dengan 50 juta akan kena sekian. Kalau dia di antara layer sekian dia akan kena sekian. Oke, lanjut. Nah untuk PPh pasal 21 pegawai tetap, ini ada sistematika penghitungan yang sederhananya lah. Jadi sistematikanya itu masih begini. Ini bisa juga dilihat di form SPT PPh pasal 21, itu bisa dilihat. Konsepnya itu adalah menghitung berapa penghasilan bruto yang asalnya dari gaji dan tunjangan, kemudian dikurangi oleh biaya jabatan, macam-macam itu ya. Nah di dalam tunjangan itu kan ini sederhana, padahal di dalam situ ada yang rutin dan tidak rutin. Itu masuk tuh kalau nanti ada THR, ada bonus, ada insentif, macam-macam lah penamaannya gitu ya. Yang penting kita tahu dulu berapa penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dikurangi dengan faktor-faktor pengurang, jabatan dan pensiun, dapat penghasilan neto. Nah penghasilan neto dikurangi lagi dengan PTKP, kita dapat yang istilahnya penghasilan kena pajak. Nah di penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar untuk dihitung berapa PPh terutangnya, dikali dengan tarif. Gue nggak ngajarin teknisnya dulu, yang penting konsepnya dipahamin dulu. Karena biasanya suka pada terjebak, udah hitung-hitungannya gimana, jangan hitung-hitungannya gimana. Kalau konsepnya belum paham, nanti hitungannya diubah dikit, puyang lagi. Gitu. Jadi pahamin dulu konsepnya, oh gini ya cara ngitungnya gitu-gitu. Nah nanti detail teknisnya kita bisa, banyak lah infonya juga di internet mah tersedia banyak gitu. Setelah kita tahu berapa PPh terutang, ini yang tadi gue bilang sebagai accrued income tax payable istilahnya. Dikurangi dengan kredit pajak yang kita punya, si wajib pajak punya, maka kemudian nanti ada pajak penghasilan terutang yang masih harus dibayar. Angka K ini yang jadi dasar untuk angka di dalam ID billing yang nanti ditransfer. Ada juga beberapa jenis penghasilan selain yang pegawai tetap. Itu kan tadi konsepnya konsep normal ya, orang dibayar gaji gini. Nah tapi dalam prakteknya ada beberapa jenis penghasilan juga yang macam-macam bentuknya gitu loh. Ada yang tidak tetap, ada upaya yang dibayar secara bulanan gitu ya. Simpelnya gini, mungkin juga nggak apa-apa mulai buka regulasi itu per dirjen itu, source-nya coba dilihat nanti. Itu per Dirjen Pajak nomor 16 tahun 2016. Isinya adalah petunjuk teknis sebenarnya untuk cara menghitung, memotong dan segala macam. Di situ dibikinin kayak semacam simulasi kalau kondisi kayak gini gimana cara ngitungnya, kayak gini gimana ngitungnya. Jadi kalau kepada bukan pegawai honorarium dia ngitungnya gimana, kalau gitu-gitu. Mungkin suatu saat kalau nanti kita ketemu lagi waktu yang cocok, mungkin nanti kita bisa coba untuk belajar di per dirjennya ini, karena ini dasarnya. Kalau paham logika di dalam per ini, tahu menghitungnya, karena itu kan nanti kata-kata, informasi gitu, logika, kriteria, ketentuan itu yang kita ubah menjadi formulasi matematik untuk ngitungnya. Oke ya, lanjut dulu. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 21 tadi, ada 2 klaster, ada 2 kategorisasi, ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang tidak tetap itu bahasa gampangnya ya dia basis upahnya harian atau mingguan. Jadi sebenarnya dia bekerja rutin, cuma dia konsepnya dibayar harian. Gitu. Bukannya cuma datang terus pergi, datang pergi. Gitu. Sehingga nanti bisa diestimasi berapa kumulatif penghasilan brutonya dalam 1 bulan. Gitu. Karena kalau kemudian oke, dia dibayarnya memang 300.000 misalnya. Tapi dia bekerjanya dari Senin, seminggu full misalnya gitu. Nah kalau seminggunya full, berarti kan anggaplah 30 hari. Kalau 300.000 dia dibayar, memang lebih rendah dari tarif maksimum per harian. Tapi kalau dikali 30, lewat 4,5 jutanya.
Nah kalau udah begitu dia bukan kategori ini, dia masuk kategori yang penghitungan dengan pegawai tetap. Apalagi kalau kemudian dibayar bulanan. Oke, ini untuk tarifnya. Tarifnya dipakai sama 5%, tarif bawah yang dipakai. Cuma dia punya beberapa kriteria yang beda-beda gitu. Kalau dia di bawah atau sampai dengan pas 50.000 doang, jadi dia cuma sehari dibayar gitu, dia bisa nggak kena karena diasumsikan di bawah angka minimumnya. Ini ada beberapa info juga, jadi kalau kemudian, oh dia lebih rendah nih dari pas 50, tadi yang kalau ternyata pas bulanannya kumulatifnya di atas 4,5 juta per bulan, gimana? Nah konteksnya sama dengan kalau PH brutonya di atas 450.000 sehari, kenanya 5%. Cara ngitungnya dikasih tahu juga. Ada juga yang dia kriteria itu, dia di atas 450.000, tetapi kalau kumulatifnya itu besarannya di atas 4,5 juta, tapi 8,2. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya gaji dia 300.000 satu hari, dia bekerja 30 hari. Berarti berapa tuh? 9 juta gitu ya. Meskipun dia dibayar cuma 300.000 per hariannya, tapi kalau dia ternyata kumulatifnya sampai sampai 9 juta, berarti dia udah di atas 9 juta, dia kena yang bawah. Tapi kalau misalnya dia cuma dibayar 250 atau 200.000 deh, dia dibayar 200.000 selama 30 hari bekerja, maka dia akan dapat 6 juta dalam satu bulan. Nah, dia kena layer yang kriteria yang ketiga. Dihitungnya dengan cara ya PH bruto dengan PTKP wajib pajaknya dibagi 360. Itu hari dalam setahun. Oke, lanjut. Nah ini skemanya, jadi skema hampir sama, penamaannya aja berbeda, gitu ya. Kalau tadi kan pasal 4 ayat 2, sekarang pasal 21. Jadi sama dengan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 juga menggunakan aplikasi desktop, gitu ya. Prosesnya sama ya, bawah ini nggak usah diulang. Nah, ini contoh dokumennya. Yang kiri itu bukti potong, yang sebelah kanan itu format SPT induk. Jadi di belakangnya masih banyak lagi. Oke, lanjut. Nah ini aplikasinya sama kayak tadi, ada desktopnya, ada yang DJP online. Yang desktop namanya aplikasi ISPT PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 3, oke ya tadi di info bahwa ini relatif sebenarnya diterima oleh kebanyakan badan gitu ya, fungsinya, tapi ada juga yang orang. Utamanya ya dia bukan kena 21, nggak kena pasal 4, ya di 23 kena gitu loh. Kalau di 21 sama pasal 4-nya udah kena, di sini nggak kena. Gitu. Oke ya. Di sini diterjemah ada dividen, bunga dan royalti. Kayak dividen tadi, dividen untuk WPOP. Untuk WPOP bukan di sini pengertiannya. Ini adalah dividen yang dibayarkan kepada non WPOP. Gitu. Bunga, royalti. Nah, bunga juga sama. Di sana ada bunga deposito, ada bunga itu lain, bukan ini lagi di pasal 4-nya. Hadiah juga sama. Ada undian udah ada di sana. Ini bukan hadiah yang undian itu. Gitu. Untuk detailnya, ini ada PMK tersendiri yang mengatur lebih detail tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi jasa konsultan. Nah kalau ketemu Idea Consulting ya kenanya di sini PPh pasal 23. Nah ini jenis-jenisnya. Nah di PMK 141 tahun 2015 itu ada daftarnya. Tapi nanti PMK ini juga harus dicek lagi ya. Jadi peraturan, aplikasi gitu ya. Itu harus setiap bulan coba ditengok ke situs DJP di pajak.go.id itu. Ada update-nya enggak? Gitu. Ada perubahannya enggak? Nah nanti detailnya bisa dilihat di PMK ini ya. Gitu. Nah tarif di sebelah kanan sama polanya. Kalau nggak ber-NPWP pasti lebih mahal. Gitu. Nah untuk yang PPh pasal 23 malah dia 2 kali atas 100%. Jadi 200% lah. Kenaikannya 100% dibanding tarif normal. Kalau 21 dia cuma 20%. Kalau di PPh pasal 4 tadi ada macam-macam, beragam. Gitu. Tapi konsep utamanya adalah kalau enggak, jadi dia terdaftar atau enggak, jadi bicara terregister atau enggak,
terus kemudian punya lisensi apa enggak, gitu. Ber-NPWP apa enggak. Nah itu semua, atau usahanya kecil apa besar, itu semua jadi dasar kemudian tarifnya berapa. Gitu. Jadi nggak mungkin lebih mahal kalau orang yang nggak punya NPWP membayar lebih murah daripada yang punya NPWP, itu udah nggak logis. Jadi kalau ditanya misalnya, sebenarnya tarif pajaknya berapa sih? Nah tarif pajak yang betulnya adalah yang 15, ini kalau untuk konteks ini ya, di PPh pasal 23 kita ngomong dividen, bunga, royalti, dan hadiah segala macam. Berapa tarif pajaknya? Tarif pajak yang betul adalah kita membacanya 15%. Loh tapi kok ada yang kena 30%? Dia itu dihukum gitu. Karena lo nggak punya NPWP, lo bayar lebih mahal. Ya kita bisa bilang itu tarif juga, tetapi kalau ditanya tarif yang untuk PPh 23 yang mana? Yang 15%. Itu konsepnya gitu cara bacanya. Lanjut. Berikutnya, nah ini sama kayak tadi, ini cuma urut-urutan skemanya. Ini juga contoh dokumen, source-nya nanti boleh dicek gitu. Source-nya ke pajak.go.id, ada daftar formulir yang masih berlaku. Biasanya kalau udah nggak berlaku dia akan di take down. Aplikasinya, nah kalau untuk yang PPh pasal 23, seingat gue kemarin sempat lihat-lihat, oh ini harusnya udah tahun lalu semua udah bergerak ke ibu pot istilahnya. Jadi elektronik bukti potong. Nah istilahnya memang ibu pot, tetapi sekarang masih dipakai hanya untuk si PPh pasal 23. Ini semuanya sekarang untuk 23 dia udah online. Cuma memang harus ngurus, jadi ada digital certificate. Nah itu urus dulu baru bisa masuk ke dalam. Sebagian kayaknya udah bikin. Nanti waktu kita benerin, kalau yang udah pakai ke aplikasi EbuPot, nanti kita akan coba lihat juga satu-satu tuh. Dan usahain sebenarnya kalau untuk membuat bukti potong, lakukan setiap hari. Jangan dikumpulin seminggu baru dikerjain, apalagi sampai sebulan. Pesan gue cuma itu, karena administrasi dia daily basis, activities. Jadi aktivitasnya itu basisnya harian, lakukan harian. Jurnal juga sama. Lo menjurnal nunggu sebulan capek, belum punya daya ingat dan segala macam. Ya, kalau daya ingatnya kuat, enak, pakai lama. Tapi kan seberapa kuat memori kita untuk menyimpan banyak data. Gitu. Jadi lakukan tiap hari. Oke, lanjut. Nah, ini linknya semua di DCP Online, nggak perlu harus ada yang di download dan diinstal. Kalau untuk pasal 25 tadi udah diceritain, itu relatif untuk angsuran. Konsep hitungnya kita tahu berapa PPh terutang, dikurangin kredit pajak, kita punya namanya PPh terutang yang masih harus dibayar. Jadi ini keterangan di depan ini. Tulisan ini dengan bahasa gampang kita bilang, kita lihat aja berapa PPh terutang yang masih harus dibayar tahun lalu. Kalau udah tahu angkanya berapa, bagi 12. Prosesnya jauh lebih sederhana. Jadi untuk pasal 25, udah ketahuan angkanya, udah ketahuan tuh. PPh terutang yang masih harus dibayar berapa, bagi 12, ketahuan angkanya, dan itu angkanya fix. Given, kita bayar aja. Nah ini nggak tahu udah pada denger apa belum. Jadi ada namanya administrasi pajak penghasilan massa unifikasi. Ini baru kalau nggak salah bulan apa ya, 2020 lah ini, Februari atau apa gitu. Apa 2021 ya gue lupa. Gitu. Jadi secara umum sebenarnya administrasi pajak penghasilan yang tadi itu bisa juga di dalam satu pelaporan. Jadi ini istilahnya proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT PPh massa. Kan tadi terpisah-pisah tuh. Pasal 4 itu pakai sendiri ISPT-nya, terus pasal 23 pakai EbuPot, 21 pakai desktop sendiri gitu ya. Nah yang sekarang itu mau disatuin, semua dalam satu tempat. Nanti ada istilahnya EbuPot unifikasi gitu. Jadi ini proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT PPh massa ke dalam satu SPT. PPh apa aja yang bisa sekarang dipakai, ya aturan barunya, ini tadi aturan barunya ya. Nah itu peraturannya dicek tuh, jadi peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 23 tahun 2020. Kayaknya Februari. Kemungkinan katanya Oktober 2021 ini semua akan sekarang dalam proses uji coba. Jadi hanya beberapa WP dari beberapa KPP yang diwajibkan. Mungkin setelah ini dia akan evaluasi, kalau oke, kemungkinan Oktober 2021 semua akan bergerak ke unifikasi. Jadi segera diupdate juga ya. Nah, jenis PPh massa yang dapat dilakukan unifikasi
PPh-nya ini. Yang dikecualikan tuh PPh 21. Karena mungkin masih agak unik, dia beda sendiri. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 tadi di depan, kita nanti mungkin tahun depan kali gitu, tahun 2002. Kalaupun Oktober dia running, hitungan gue sih kemungkinan 2022 dia diberlakukan. Karena asumsinya menggunakan tahun pajak yang sama lah. Pajaknya berbeda itu agak proses ininya, alignment-nya. Nah, Oktober itu kemungkinan akan bergerak. Dan nanti di awal tahun depan, dugaan gue semua akan bergerak ke sana. 21 yang kemungkinan masih di luar unifikasi. Kalau 26 itu istilahnya Badora, badan dan orang asing. Oke, berikut, nah bukti potong. Nah bukti potong itu sama sebenarnya, konsep yang sekarang juga sama. Yang sekarang tuh kan ada formulir yang kertas, ada yang elektronik. Tapi kalau sekarang kita udah mulai menggunakan secara elektronik, kertas itu sebenarnya dari yang elektronik, administrasi elektronik. Misalnya tadi kayak bukti potong. Untuk beberapa ini kadang-kadang ya perlu harus dicetak gitu dia. PPh masa unifikasi bisa formulir kertas atau yang elektronik. Nah yang elektronik itu dibuat dan disampaikannya aplikasi e-Bupot unifikasi. Kalau pakai e-Bupot unifikasi ini malah gue lebih pas istilahnya. Karena kalau Bupot yang dipakai 23 aja itu kan yang lain sama-sama Bupot, sama-sama membuat bukti potong. Menurut gue sih aplikasi ini mestinya jauh lebih oke. Untuk bikin bukti potong itu yang pakai dua format, kalau pilihannya bisa kertas, formulir kertas atau yang elektronik. Ada aturan mainnya. Yang kertas, aturan mainnya adalah kalau kemudian dalam satu masa pajak maksimum 20. Ini kalau membaca regulasi ya, lo kalau membaca aturan main ketentuan dimanapun bukan cuma pajak, itu harus clear melihat kata-kata dan, nah kalau yang di bawah itu atau. Kalau dan itu sifatnya kumulatif. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi dua-duanya, nggak boleh. Jadi kita bisa bikin bukti berbentuk formulir kertas dengan ketentuan. Pertama, gitu, dia di bawah 20 ke bawah, 20 buktong ke bawah dalam satu masa pajak. Dan, gitu, dan dasar pengenaan PPh-nya itu di bawah 100 juta untuk setiap bukti potong. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka nggak bisa bikin formulir kertas. Harus bikin dokumen elektronik. Kenapa? Kalau elektronik itu kata-katanya atau di ujung. Jadi salah satu terpenuhi, dia boleh. Ini contohnya, ini sih format aja. Jadi, oke, kayaknya sudah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, nyalain mute-nya bisa nggak? Kalau ada yang mau nanya silakan. Nah ini ringkasannya secara umum ini, yang tadi kita obrolin itu pasal 4, pasal 21, 23, dan 25. Tapi dalam waktu dekat, menurut gue juga kita harus siap dengan yang proses SPT PPh unifikasi. Ini jadi berlarian nih, memahami dengan konsep yang sekarang satu-satu, tapi dalam waktu cepat ini proses yang satu-satu ini akan gabung di dalam e-Bupot unifikasi. Yang masuk itu pasal 4, pasal 23. Kalau 25 kan cuma DJP billing sama e-billing sama e-filingnya doang, nggak ada masalah. Nah, message-nya adalah aplikasi ini untuk memudahkan. Jangan sampai pada saat nanti justru kita mau menggunakan kok jadi ribet. Nah, yang salah bukan aplikasinya. Yang salah adalah bagaimana kita benerin cara paham kita. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sudah menggunakan elektronik dengan rapi, proses bayar dan lapor nggak masalah. Nah, untuk masalah bayar dan lapor gini, kalau untuk yang menghandle administrasi pajak harian, lo jangan berasumsi bahwa ini percuma ngapain gue kerjain buru-buru toh juga dibayarin. Itu lain kelompok gitu ya. Jadi aktivitas untuk administrasinya lakukan daily, input dia terus-terusan. Dan lo nggak harus peduli apakah nanti dia dibayarnya kapan, karena dibayar nggak dibayar itu kan tergantung cash flow. Dan kadang-kadang menetapkan kapan harus dibayar nggak dibayar itu bukan orang administrasi. Gitu. Bisa jadi nanti pimpinan di tempat lo masing entar dulu deh gue mau pakai ini. Gitu. Tapi kalau ada praktek begitu bukan berarti udahlah nanti nggak dibayar nanti, udah nggak usah dihitung. Nggak begitu cara bekerjanya. Ya, jadi cara bekerjanya adalah
lakukan perekaman itu setiap hari kalau memang ada transaksi yang harus direkam dalam konteks pajak. Kalau nanti kemudian dia dia mau dibayar mau enggak ya nggak ada masalah. Toh juga nanti estimasi sanksi dan segala macam itu akan berjalan. Itu aja yang paling diingetin oleh tim administrasinya. Pak, ini kalau kelamaan ini dendanya makin lama makin gede loh. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya sudah kalau nggak apa-apa. Minimal tapi harus dikasih tahu. Gitu loh. Jadi tugas administrasi gitu. Kalau gitu, ini ada pesan dari Neil Armstrong. Mudah-mudahan lu masih tahu. Satu langkah yang dia buat itu sebenarnya adalah lompatan jauh dari terhadap kehidupan atau kemanusiaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita bubar, gua nggak tahu lu udah nonton apa belum. Thank you. Thank you. You're welcome. What? No. I didn't. I wasn't. Why? Buat teman-teman, Ziza tolong sampaikan salam buat Pak Ziza Risma sama Ira ya, sama bosnya selama. Iya, Pak. Buat Vidya salam buat Pak Daniel sama Ibu Mila. Ya, Di samping siap, lu Pak. nggak dia? Nggak ya? Nggak ada dua-duanya sendiri. WFA ya, WFA. Oke, terima kasih ya. WFH beda ruangan. Oh, beda ruangan. Ya, siap. Kemarin Siap. udah ngumpul. Oke, kita ketemu lagi nanti buat yang PPN ya. Ya. Aplikasi yang desktop gitu ya. Jadi tolong di ini dulu di download, di install. Kalau yang belum install supaya nanti pada saat kita mau coba praktek berikutnya masing-masing ya kita udah di sebelah sana, lu juga sama-sama udah punya desktop. Jadi kita bekerja sama-sama lihat. Nah, kalau udah rapi, mudah-mudahan jangan sampai Juli semua rapi. Kalau mampu harus kita koreksi. Mudah-mudahan untuk aktivitas administrasi perpajakan mulai Agustus ke depan masing-masing udah bisa yang daily basisnya udah bisa jalan. Saya kira gitu. Oke, sampai ketemu lagi kita nanti untuk yang PPN. Nanti infonya kita akan gabung lagi deh bareng ya. Setelah itu nanti yang praktek baru kita jalan. Terima kasih buat semuanya. Selamat hari Jumat. Makasih, Pak. Makasih, Pak Coco. Sama-sama. Thank you ya. Makasih, Pak.